Namaku Hana, putri sulung keluarga Zen, dan pewaris keluarga yang dididik sendiri langsung sama kakek. Hari ini aku terima kabar kalau adik kandungku ditemukan dan pengganti palsu adikku selama 18 tahun. Dia mau mengusirnya. Percaya atau tidak, dengan aku menjentikan jari, aku bisa mengusirmu dari kediaman Zen. Penjaga, cepat usir dia keluar. Berhenti. Kau 18 tahun lalu barang palsu yang dibawa karena kesalahan. Siapa yang kasih kau nyali untuk berani di depan adik kandungku pamer otoritas? Jangan takut, di rumah ini perkataanku yang didengar. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Baik. Baik. Ayah, ibu, hari ini ulang tahun kalian. Aku ucapkan selamat ulang tahun. Baik. Janet sangat baik dan perhatian. Tidak seperti seseorang yang tidak ingat ulang tahun orang tuanya. Sangat berhati dingin dan kejam. Aduh, Hana pasti sangat sibuk kerja, jadi lupa. Ayah, ibu, jangan bilang seperti itu tentang kakak. Kakak sangat sibuk kerja, jadi wajar kalau lupa sama ulang tahun kalian. Gimana pun juga wanita karir seperti kakak cuma peduli sama kerja. Itu juga demi perkembangan grup Zen. Apanya wanita karir? Aku lihat dia cuma anak tidak tahu terima kasih. Bahkan tidak bisa dibandingkan sama setengah jarinya Janet. Ibu, kau bilang aku tidak bisa dibandingkan sama Janet. Yang ibu maksud 1 bulan lalu, ketika dia menuduh orang lain curang, tapi di akhir ditemukan yang curang itu dia sendiri. Atau 2 bulan lalu, dia menerobos lampu merah dan mematahkan kaki orang lain. Kakak, aku tahu kau tidak suka sama aku, tapi kau tidak bisa menuduhku tanpa alasan. Hal-hal itu karena aku dimanfaatkan orang lain. Hana, Janet itu baik dan bijaksana, tidak seperti kau yang berhati dingin dan kejam. Hari ini kau harus minta maaf sama Janet. Kalau tidak, aku akan anggap tidak punya anak sepertimu. Aduh. Hana, bagaimana kalau minta maaf ke Janet untuk menenangkan ibumu? Ibu, sejak ibu dan ayah memutuskan untuk punya anak lagi, bukannya langsung tidak anggap aku ada. Silakan nikmati kuenya. Aku masih ada rapat. Nyonya Tuan, gawat, Nona Janet dia. Halo, Janet, pulang sekarang. Ada masalah. Adikmu dia. Dari rumah ke grup Zen cuma 30 menit. Dia sudah buat masalah lagi. Mau aku menekan berita atau aku harus ke sekolah dia lagi untuk membersihkan masalah yang dia buat? Bukan. Hasil laporan DNA darahnya tidak cocok. Hana, adikmu dia. Dia bukan anak kandung kita. Saat di rumah sakit, mungkin dia tertukar secara salah. Tertukar karena kesalahan. Ayah, apa ayah lupa? Saat ibu melahirkan, dia diam di rumah sakit swasta yang di bawah grup Zen, ruang persalinan VIP.
1 bulan itu cuma menerima ibu yang dalam proses persalinan. Dari mana datangnya bayi lain untuk ditukar dengannya? Tapi hasil laporannya. Laporan tidak akan bohong. Tapi manusia bisa. Sebelum aku sampai di rumah, jangan bertindak gegabah, terutama kau ibu. Ambil rekaman CCTV 18 tahun yang lalu di rumah sakit swasta Grup Zen. Hari di mana Nyonya melahirkan dan juga 3 hari sebelum dan sesudahnya. Dari ruang persalinan VIP dan kamar bayi, semua rekaman CCTV. Kirim ke data pribadiku. Tingkat keamanan paling tinggi. Nona besar, CCTV dari 20 tahun lalu, sistem pengarsipan sudah diperbarui beberapa kali. Ini mungkin butuh waktu. Kirim orang untuk cari tahu. Aku cuma kasih kau 1 jam. Baik. Nona besar. Aku di sini. Aku di sini. Selamat. Ini seorang putri. Putri. Oh, aku kan jadi ayah. Aku pergi ke rumah sakit untuk ambil arsip dan menemukan saat itu orang yang punya akses masuk lantai VIP cuma kepala perawat Yuni. Tapi setelah diidentifikasi, orang yang di CCTV dan Yuni yang tercatat di dalam arsip bukan orang yang sama. Seseorang yang menyamar jadi Yuni. Rumah sakit swasta punya keamanan yang ketat. Seorang suster muncul dari udara pakai 1 bayi untuk menukar bayi ibuku yang baru lahir 2 hari. Ini pasti bukan kecelakaan. Ini pasti pertukaran yang direncanakan. Siapkan mobil, pulang ke kediaman Zen. Baik. Lihat, muncul masalah seperti ini. Orang yang ayah dan ibu paling sayang tetap aku. Kakak. Di mana dia? Siapa? Adikku. Orang yang ditukar. Anak asli keluarga Zen. Hana, Janet masih di sini. Kau gimana? Ibu, sekarang bukan waktunya acting kata ibu dan anak yang mendalam. Khususnya pada orang luar yang tidak dikenal. Di mana dia? Dia menunggu di ruang samping. Wajah ini sangat mirip sama nenek waktu masih muda. Lihat wajah ini, aku sadar. Bukannya aku benci punya adik. Aku cuma benci Janet yang sombong dan mendominasi. Jangan takut, namaku Hana. Aku kakakmu. Siapa yang pukul? Ayah angkat. Dia mabuk. Mulai dari hari ini, siapapun tidak bisa menyentuhmu lagi, bahkan 1 jari pun. Di rumah ini, perkataanku yang didengar. Nama kau siapa? Namaku Ella. Mulai dari hari ini, nama kau Amel. Kedepannya kau akan tinggal di sini. Kenapa? Kau tidak suka? Bukan. Ini terlalu bagus. Aku tidak pantas. Omong kosong. Kau adalah adik kandungku. Ini paling dasar dari kebutuhan hidup. Kau pantas mendapatkan barang paling bagus di dunia.
Coba bajunya. Ukurannya cocok atau tidak? Kalau tidak cocok, aku akan minta merek itu kirim lebih banyak lagi. Kakak, aku benar boleh tinggal di sini. Aku tidak akan diusirkan. Sebenarnya dia mengalami apa sampai ketakutan seperti ini? Amel, ini rumahmu. Sebelumnya orang lain mencuri kehidupanmu. Sekarang kau sudah pulang. Tidak ada siapapun yang bisa usir kau. Berdiri tegak. Iya. Malam ini, istirahat dengan baik. Ibu, meskipun aku bukan anak kandungmu, ibu akan selalu jadi ibuku. Kakak, aku tahu kau marah, tapi ibu lagi tidak sehat. Jangan provokasi ibu lagi. Ini semua salahku. Harusnya aku tidak muncul di keluarga Zen. Paman Niko, bereskan kamar tamu di sisi barat lantai 2 untuk Janet tinggal. Dan kedepannya pola makan dan rutinitas Amel sehari-hari sepenuhnya akan dibawa tanggung jawabmu. Kau yang akan ditanya kalau ada masalah. Baik, Nona besar. Hana, kenapa kau bisa seperti ini? Janet juga. Juga apa? Orang luar yang tidak dikenal mengambil tempat orang lain selama 18 tahun. Keluarga Zen tidak usir dia keluar, itu sudah cukup murah hati. Dan kau masih mau memanjakannya seperti Nona. Kau, gimana bisa kau sangat berhati dingin? Janet yang aku rawat dengan tanganku sendiri. Benar. Kau merawat seorang pencuri yang mencuri kehidupan anak kandungmu. Selama 18 tahun kau menikmati kebahagiaan. Tapi kau merawat anak orang lain. Tapi anak kandungmu di luar sana ditindas dan dipukuli. Tidak punya makanan, tidak punya baju. Ibu, kebahagiaanmu harganya sangat mahal. Kakak, gimana bisa kau bicara tentang ibu seperti itu? Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi ibu tidak bersalah. Tidak bersalah. Mentoleransi perbuatan jahat dan gagal menilai orang, itu kesalahan terbesarnya. Ayah, saat itu suster palsu yang menukar bayi. Masalah ini, aku akan periksa sampai akhir. Terserah kau. Gimana bisa dia sangat berhati dingin? Kalau aku tahu dia seperti ini, aku tidak akan melahirkan dia dari awal. Ibu, tidak apa. Tidak peduli apa yang terjadi, selamanya aku akan jadi anakmu. Tidak ada yang bisa ambil posisiku sebagai pewaris. Nona besar, ini laporan pemeriksaan medis Nona Amel sejak lahir. Laporan ini semuanya diurus oleh dokter yang sama. 1 bulan sebelum identitas Nona Janet ketahuan palsu, dokter itu kebetulan mati karena kecelakaan. Alasan kematiannya sudah tahu. Selesai bekerja, dia mati mendadak saat menyetir pulang, menyebabkan kecelakaan mobil. Selain itu, kami menemukan kepala perawat Yuni dan dokter itu teman saat kuliah. Tapi untuk suster yang menyamar jadi Yuni untuk menukar anak, saat ini belum ada hasil yang jelas. Investigasi. Terus investigasi untukku. Baik. Amel, gimana? Nona Amel sangat tenang. Makan selalu di kamar. Untuk baju dan perhiasan yang dikirim, kelihatannya dia tidak tertarik. Kau keluar dulu. Rapat dengan pihak Yonam, persiapannya gimana? Pihak Yonam mengatakan teknologi inti grup Zenith sangat dihargai. Tapi dengar berita keturunan keluarga Zen lagi kacau, kekhawatiran perebutan kekuasaan di keluarga Zen mempengaruhi kerjasama dan membatalkan rapat. Siapkan mobil. Aku akan bicara sendiri sama yang bertanggung jawab. Masalah ini tidak sesederhana itu. Ada orang dari 18 tahun yang lalu mulai menargetkan keluarga Zen. Hana lagi tidak ada di sini. Sekarang waktunya menangani Amel dan mengusir dia dari kediaman Zen. Orang desa tetaplah orang desa. Pakai jubah naga juga tidak mirip putri. Siapa yang datang duluan, dia yang dilayani duluan. Aku yang datang duluan ke kediaman Zen. Masuk akal kalau kau panggil aku kakak. Di rumah ini, perkataanku yang didengar. Kakakku cuma Hana saja, memang tidak paham aturan. Hari ini, aku akan mengajarimu dengan baik. Nona besar. Tunda rapatnya. Aku tiba-tiba ingat ada urusan yang harus dijelaskan ke Amel. Jangan pikir karena masuk ke keluarga Zen kau langsung pewaris Nona besar. Lihat penampilanmu yang pemalu dan ragu-ragu. Kau terlihat sangat lucu.
Aku dengar ayah angkatmu itu pemabuk. Tidak heran, selalu bau miskin. Hana lagi konferensi multinasional dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kebetulan, kau bantu aku coba gunting ini bagus atau tidak. Mata yang cantik, tidak tahu seperti apa saat dicongkel keluar. Berhenti! Mata yang cantik, tidak tahu seperti apa saat dicongkel keluar. Berhenti! Kakak, kau sudah kembali. Tidak tahu Amel kenapa tiba-tiba ambil gunting memelukai dirinya sendiri. Aku sangat takut. Jadi aku ambil guntingnya. Jadi aku menyelamatkan Amel. Benar, Nona besar. Nona Amel tiba-tiba ribut mau bunuh diri berkat Nona Janet yang sudah menyelamatkannya. Benarkah? Saat Amel mau bunuh diri, kebetulan kau muncul di sini. Benar-benar kebetulan. Kevin, bawa gunting untuk dianalisis. Lihat ada sidik jari siapa di sana. Baik. Kakak, kau salah paham. Apa perkataan? Dia benar. Kakak, tidak apa. Lukanya tidak serius. Jangan salahkan Amel lagi. Amel ketakutan dan tidak bisa bicara satu kata pun. Hana, ternyata kau berani pukul aku. Hana, ternyata kau berani pukul aku. Pukul kau lalu kenapa? Orang palsu yang mencuri kehidupan orang lain dan masih beraninya di depan mataku menindas pemilik aslinya. Aku tidak bisa pukul kau. Berlutut. Kau pergi ke divisi keuangan, ambil gajimu dan pergi dari kediaman Zen. Kedepannya semua properti yang di bawah keluarga Zen tidak akan mempekerjakanmu. Nona besar, ampuni kami. Itu semua Nona Janet. Keluar. Kelihatannya kamar tamu yang kau tinggali masih terlalu nyaman. Jadi kau masih ada kekuatan untuk buat masalah. Kedepannya pindah ke kamar pelayan di bangunan samping. Kedepannya tanpa izinku tidak bisa masuk ke bangunan utama. Kau berani? Ayah dan ibu tidak akan setuju. Penjaga, segera bawa Janet ke kamar pelayan di bangunan samping. Awasi pergerakan dia. Tanpa izin dariku, dilarang masuk selangkah ke bangunan utama. Hana, kau tunggu saja. Ayah dan ibu akan cari kau. Sudah 18 tahun. Sepertinya kau masih belum jelas siapa kepala keluarga Zen. Kenapa? Tidak bilang padaku kalau kau ditindas. Kenapa tidak pukul balik? Aku tidak berani. Dan takut kalau aku bilang, dia akan buat ayah dan ibu semakin tidak suka aku dan mengusirku. Aku tidak mau kembali lagi. Kakak, aku akan patuh. Jangan usir aku. Amel, jangan takut. Ini rumahmu. Kedepannya di rumah ini tidak akan ada yang bisa menindasmu. Cuma kau yang bisa menindas orang lain. Kalau orang lain melukaimu, kau balas pukul ratusan ribuan kali. Meskipun langit jatuh, aku akan mendukungmu. Mulai dari besok, aku akan kasih guru terbaik untukmu. Budaya, etika, seni, dan bela diri. Kita belajar satu persatu. Aku akan buat kau berdiri tegak dan terhormat di samping orang palsu itu. Jadi 1000 kali, 10.000 kali lebih memukau dari dia. Untuk yang berhutang padamu, aku akan buat mereka kembalikan satu persatu. Termasuk orang yang menukarmu saat itu. Jangan menangis. Jangan takut. Kakak sudah kembali. Hana, kalau bukan Janet kasih tahu, aku tidak tahu kau pukul dia. Hana, kalau ingin beritahu sesuatu, langsung katakan baik-baik dengan Janet. Janet masih masuk akal. Ayah, ibu, ini semua salahku. Sudah sewajarnya kakak kasih aku pelajaran. Sepertinya kekuatan tamparanku terlalu ringan. Buat kau tidak bisa menentukan posisimu. Hana,
Jangan pikir kau pewaris yang ditunjuk sama pria tua itu kau bisa pamer kekuasaan di keluarga Zen. Kau pukul Janet. Hari ini kau harus minta maaf padanya. Janet pakai gunting itu untuk mencelakai Amel dan menuduh Amel pakai gunting untuk bunuh diri. Aku kirim guntingnya untuk dianalisis. Di atasnya cuma ada sidik jari dia saja. Janet, apa benar seperti ini? Ayah, ibu, percaya padaku. Hal ini tidak seperti yang kakak bilang. Janet bilang bukan, kalau gitu bukan. Aku percaya Janet. Laporan itu tidak akan salah. Orang yang bersalah pasti harus dihukum. Penjaga, apa maksudmu? Hah? Kau mau usir Janet? Aku kasih tahu. Hari ini selain kau melangkahi tubuhku, kau tidak bisa usir Janet. Hana, kesehatan ibumu tidak bagus. Jangan buat dia marah lagi. Keluarga Zen sekarang sedang meningkat. Mengusir orang palsu yang berkualitas buruk tidak sebanding dan tidak pantas dengan harga saham keluarga Zen. Tapi keluarga ini punya aturan sendiri. Janet melakukan kesalahan. Berdasarkan aturan, harus dikurung selama 10 hari. Dikurung selama 10 hari. Kulit Janet halus dan lembut. Gimana dia bisa tahan? Ini keputusan, bukan diskusi. Dia tahan atau tidak ada hubungannya denganku. Ayo. Senin depan kau akan daftar ke Akademi Sakurium. Di tahun yang sama, tapi beda kelas sama Janet. Akademi Sakurium, kota Jardin, sekolah swasta elit terbaik. Keluarga Zen salah satu direktur akademi. Nona Amel tidak perlu khawatir. Kakak, aku tidak bisa. Sekolah seperti ini, kau bisa. Akademi Sakurium bukan cuma sarang naga atau harimau. Anggap saja kakak bisa meratakannya sebagai tempat bermain untukmu. Kau ke sana bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk ambil kembali barang milikmu sendiri. Identitas, status, dan rasa hormat. Tapi aku tidak bisa apapun. Mereka pasti meremehkanku. Tidak bisa tinggal belajar. Ini yang Nona besar atur untuk kursus Anda. Mulai dari besok sebelum masuk Senin depan, semua guru akan datang untuk bimbingan belajar. Waktunya terbatas dan tugasnya berat, dan akan sangat sulit. Kasih tahu aku, kau bisa bertahan? Bisa. Bagus. Ingat, rasa takut bukan hal yang memalukan, tapi menyerah ke rasa takut itu hal yang memalukan. Anak keluarga Zen bisa kalah, tapi tidak boleh takut sebelum pertempuran. Tangan jangan gemetar. Pegang dengan stabil. Nona dari keluarga terhormat tidak akan minum teh sore sepertimu. Ini kelas budaya yang kau pelajari selanjutnya. Aku akan bekerja keras untuk menyelesaikannya dan tidak akan mengecewakan kakak. Nona besar. Gimana pembelajaran Amel? Nona Amel bekerja keras untuk belajar berbagai mata sekolah. Kamar dia selalu menyala sampai larut malam. Barang yang aku kirim untuknya bawa ke kamarnya. Baik, Nona besar. Gimana? Sudah pilih? Kakak, semuanya terlalu bagus. Tidak peduli bawa yang mana, aku akan jadi target. Kalau gitu yang ini saja. Kenapa pilih yang ini? Tingkat pamer tertinggi, tidak perlu pamer. Harga tas ini bisa beli barang di dalam lemari Janet, semua edisi terbatas. Cuma yang tahu barang yang akan paham. Dan Sakurium, tempat anak berprestasi tinggi, semua tahu barang ini. Dan besok aku akan antar kau ke sekolah. Aku paham, kakak. Angkat kepalamu. Ayo.
Siapa itu? Diantar langsung sama Hana. Tidak kenal dia, tapi dia lumayan cantik, cuma sedikit pemalu. Tahun yang sama dengan Janet, siswa pindahan. Di mana Janet? Kenapa dia tidak datang? Waktunya sudah telat. Masuklah. Ayo. Nona Amel, tempat duduk Anda sudah diatur. Aku akan antar kau ke sana. Ingat apa yang kubilang? Orang yang buat kau tidak nyaman, kau buat mereka lebih tidak nyaman. Meskipun langit jatuh, kakak di sini. Baik, para siswa, aku perkenalkan pada kalian. Dia ini adalah siswa pindahan ke kelas kita. Dia bernama Amel. Semuanya tepuk tangan. Halo semuanya, namaku adalah Amel. Meskipun teman sekelas kelihatannya tidak menyukaiku, tapi seperti yang kakak bilang, anak keluarga Zen tidak boleh takut sebelum pertempuran. Ini baru penampilan orang keluarga Zen yang seharusnya punya. Nona Amel setelah kelas duduk terus sambil baca buku. Tidak ada yang inisiatif bicara dengannya. Saat makan siang, dia sendirian di pojok kantin. Beberapa siswi mengelilingi dia. Sepertinya pengikut Janet, bicara beberapa kata. Tapi Nona Amel tidak ada reaksi, jadi mereka pergi. Kelas PE sore ini, sekolah ada kegiatan. Tidak ada yang mau sekelompok dengan dia. Guru mengatur dia masuk grup dengan orang sedikit. Situasinya kelihatan lebih baik dari yang aku bayangkan. Setidaknya tidak ada penindasan terang-terangan. Tapi penolakan diam-diam dan isolasi bisa bunuh orang tanpa terlihat. Ayo, jemput Amel. Kakak, hari ini aku tidak mempermalukanmu. Hari ini gimana? Mereka tidak bicara denganku. Seperti aku tidak terlihat. Normal. Lingkungan atas itu eksklusif. Lagi pula kau jatuh dari langit. Mereka semua mengawasi. Mulai dari besok, kau akan menerima undangan minum teh sore. Tapi tidak perlu pergi semua. Pilih 2 yang statusnya paling tinggi untuk menghadapi mereka. Kenapa? Karena pagi ini, aku yang antar kau ke sekolah. Di lingkungan ini, sikapku yang jadi penunjuk arah angin. Mereka akan tahu dengan cepat siapa orang yang paling pantas disanjung. Ayo. Nyonya, Nona besar sudah diberi instruksi. Nona Janet cuma bisa tinggal di kamar pelayan di bangunan samping. Ibu, jangan marah. Dari awal aku bukan anggota keluarga Zen. Kakak tidak biarkan aku tinggal di bangunan utama, itu wajar. Apanya Nona besar? Aku adalah tuan rumah ini. Ibu. Kau datang di waktu yang tepat. Suruh mereka minggir. Janet sudah dimanja sejak kecil. Gimana bisa tinggal sama pelayan di tempat rusak seperti bangunan samping? Dari kecil sampai besar, dia tidak pernah menderita seperti ini. Dia menderita? Tinggal di kamar pelayan itu menderita? Kalau gitu Amel, selama 18 tahun dia melewati hidup seperti apa? Neraka. Dia menderita? Tinggal di kamar pelayan itu menderita? Kalau gitu Amel, selama 18 tahun dia melewati hidup seperti apa? Neraka. Itu 2 hal berbeda. Janet, dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Orang yang merampas kehidupan seseorang, menikmati kehidupan seseorang, baju bagus, makanan enak dan sangat dicintai, disebut tidak bersalah. Ibu, kalau ibu tidak ingat siapa anak kandungmu, aku tidak keberatan bantu ibu ingat. Paman Niko, Nona besar, perintah Anda. kedepannya tanpa izinku, seekor lalat tidak boleh masuk ke bangunan utama. Kalau ada yang nekat paksa masuk, langsung suruh satpam untuk usir mereka saja.
Tidak usah pandang bulu atau jaga perasaan siapapun. Baik, Nona Besar. Berhenti! Kalau hari ini kau tidak biarkan Janet tinggal di gedung utama lagi, aku akan mati di depan kalian. Bu, ibu jangan kayak gini. Tidak apa-apa. Aku kan cuma putri gadungan. Sudah pantas kakak suruh aku tinggal di gedung samping. Bu, kalau ibu tidak sayang sama nyawa sendiri, aku juga tidak perlu repot-repot kasihan. Tapi kalau ibu memang nekat mau mati, pasti akan aku urus dengan sangat terhormat buat bawa ibu ke rumah sakit. Jadi silakan terserah ibu saja. Kok bisa-bisanya ibu lahirkan anak yang tidak berbakti kayak kau? Ibu, ini semua salah Janet. Semuanya memang salah Janet. Semuanya memang salah Janet. Ayo, kita naik. Paman Hugo, gimana kondisi kakek belakangan ini? Kondisi Tuan Besar kelihatan sehat. Tapi belakangan ini dia sering melihat fotonya yang besar. Waktu masih muda sambil melamun. Kakek sudah tua, makanya jadi bernostalgia. Aku sebentar lagi bawa seseorang pulang. Apa? Nona muda yang satunya lagi. Tolong siapkan cemilan ringan. Kasih tahu kakek, cucu kandungnya yang asli sudah pulang. Baik. Mengerti. Kakak, apa kakek akan suka sama aku? Suka atau tidak penting sama sekali. Kau itu darah daging keluarga Zen. Ini fakta. Mau diakui atau tidak, juga tidak akan ubah apapun. Tegakkan punggungmu. Kau tidak butuh pengakuan siapapun buat buktikan dirimu. Biarpun ngomong begitu, tapi kakek itu pilar utama dalam keluarga Zen. Asal kakek sudah akui Amel, kerabat jauh di keluarga yang suka cari muka, tidak akan berani remehkan dia lagi. Semoga saja kakek saat lihat dia, bisa suka sama dia. Nona Besar. Mirip sekali sama Nyonya Besar waktu muda. Benar-benar mirip. Nona Besar, Nona Amel. Tuan Besar sudah lama menunggu di dalam. Silakan. Kakek, angkat kepalamu. Kemarilah. sana. Lebih dekat lagi. Mirip. Benar-benar mirip dengan nenekmu waktu masih muda. Cuma dia terlalu kurus, nyalinya juga kecil. Bagaimana? Sudah diselidiki belum? Kakek, ternyata sejak 18 tahun lalu, ada orang yang rencanakan tukar darah daging keluarga Zen. Keterlaluan. Kau ada orang berani cari perkara dengan keluarga Zen. Aduh, kasihan sekali anak ini. Iya, Amel ditukar selama 18 tahun. Hidupnya benar-benar menderita. Kalau begitu, bulan depan, pas pesta ultahku yang ke-80 mumpung banyak orang, kakek akan kenalkan Amel ke semua keluarga besar. Cucu dariku Handi sudah telantar di luar sana 18 tahun. Harus diakui kembali secara megah. Baik. Dan juga, urusan pesta ini, kau sendiri yang urus. Buat dengan standar paling tinggi. Kakek mau semua orang tahu siapa pewaris asli keluarga Zen. Buat si anak gadungan itu, usir dia jauh-jauh. Jangan sampai rusak pemandangan nanti. Baik, kakek. Kakek beneran sudah akui aku. Yang diakui itu darah daging keluarga Zen. Tapi buat kau ini bisa tidaknya buat dia pandang kau dengan kagum. Itu semua tergantung kemampuanmu sendiri nanti. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan berkembang secepat mungkin. Lutut kencangkan, punggung tegakkan, tulang belikat rapatkan.
Berdiri yang tegak. Amel, kalau sudah tidak tahan, kau bisa istirahat sebentar. Pesta ulang tahun kakek sudah tidak lama lagi. Kak, tidak apa-apa kok, aku bisa bertahan. Bagus. Besok di pesta ultah kakek, kau pakai ini. Kakak, apa baju ini tidak terlalu mencolok? Besok di pesta ulang tahunnya, kakek akan kenalkan kau ke keluarga besar. Kalau pakai yang sederhana, tidak sesuai sama statusmu. Pokoknya besok, di pesta ultahnya, kau harus yang paling curi perhatian. Aku paham, Kak. Paman Niko, besok itu pesta ultah kakek. Paman cari orang buat awasi Janet. Jangan biarkan dia buat kekacauan di pesta. Baik. Takut aku rusak pemandangan, sampai tidak mau kalau aku datang ke pesta ultah kakek. Aku justru akan cari orang buat tambah cari masalah. Kok bisa-bisanya di pesta ulang tahun kakek, Janet tidak boleh datang. Hana ini juga benar-benar keterlaluan. Kakek juga ada-ada saja. Bersikeras di pesta ultahnya akan umumkan status Amel. Ini kan sama saja permalukan Janet. Sudahlah, hari ini kan pesta besar ultah kakek. Kau tidak bisa tenang sedikit? Itu pewaris keluarga Zen yang sempat hilang di luar sana selama 18 tahun kan? Benar sekali. Dengar-dengar hari ini bukan cuma sekadar pesta ultah kakek yang ke-80, tapi juga pesta besar dari keluarga Zen untuk sambut kepulangan Amel, pewaris asli yang terlantar selama 18 tahun. Takut itu wajar. Ingat perasaan ini hari ini. Ingat sorot mata mereka saat lihat kau. Kedepannya, kau harus buat mereka lihat kau dengan tatapan lebih segan. Ya ampun, mirip sekali sama Nyonya Besar Susi waktu muda. Ini baru namanya aura pewaris yang asli. Kalau dibandingkan sama yang dulu, bedanya bak langit dan bumi. Hari ini ultahku yang ke-80. Tapi aku juga mau umumkan satu hal kepada hadirin. Pewaris asli keluarga Zen sudah kembali. Amel Zen. Nona Amel, boleh minta waktunya buat minum bareng? Nona Amel, kulitmu putih sekali ya. Bisa tidak kasih tahu kami rahasia perawatan kulitmu apa? Pergilah, kakak ada di belakangmu. Hana, kakek sudah tua, mau istirahat. Tempat ini aku serahkan padamu. Tenang saja, kek. Nona besar, soal suster palsu yang menukar Nona Amel dulu, sudah ada petunjuk. Katakan. Pemeriksaan awal sudah ada hasil. 18 tahun lalu, ada suster yang namanya Yuni di bagian kandungan rumah sakit keluarga Zen. 3 bulan setelah Nyonya melahirkan, dia mengundurkan diri. Kami sudah selidiki hubungan sosial dan aliran dananya. Lalu kami temukan dia punya sepupu yang namanya Yulia. Dan orang ini justru ibu angkat Nona Amel sebelumnya. Lalu latar belakang Yulia dan suaminya ini sudah diselidiki belum? Sudah, Nona besar. Juna awalnya cuma seorang sopir truk yang gila judi. Kalau Yulia kerja di pabrik tekstil. Tapi pas setelah bawa pulang Nona Amel setahun kemudian, Juna mendadak lunasi semua utang judinya. Di rekaman CCTV, postur tubuh suster palsu itu sudah dicocokkan sama Yulia. Sudah dicocokkan. Orang di CCTV itu kalau dihitung dari garis ukur koridor, tingginya kira-kira 168 sampai 170 cm. Sangat mirip dengan Yulia. Ada lagi. Kami sudah datangi dan tanya tetangganya Yuni. Ada yang bilang beberapa waktu sebelum Yuni mengundurkan diri, dia memang punya sepupu bertubuh tinggi yang datang mencarinya. Orang ini sempat menginap beberapa hari. Selidiki. Terus selidiki. Terutama selidiki apa Janet diam-diam ada hubungan sama mereka. Baik. Gimana? Masih bisa kau atasi?
Tenang saja, Kak. Aku masih sanggup kok. Ella! Ella! Aku datang cari putriku. Ella! Ibu ayah datang mau ketemu. Ayah datang mau ketemu. Ibu ayah datang mau ketemu. Minggir. Aku datang mau bertemu putriku. Ella! Ella! Jangan-jangan mereka ini orang tua angkat pewaris keluarga Zen. Posisi pewaris keluarga Zen, bahkan pantatnya belum sempat hangat. Orang tua angkatnya sudah datang saja. Kali ini ada tontonan seru nih. Jangan-jangan mereka datang buat ambil Janet. Janet kan putriku, jangan sampai mereka rebut dia. Kau ini panik buat apa? Kau tidak dengar mereka cari Amel? Ella! Ayah datang mau bertemu denganmu. Ayah, ibu datang mau ketemu. Minggir! Aku mau bertemu putriku. Bagio, Ibu Nisa, kalian jangan seperti ini. Kami sudah susah payah membesarkan putri kami. Meski bukan anak kandung, tapi tetap ada hubungan batin kan? Kalian bilang mau langsung ambil kembali begitu saja. Bahkan ketemu tidak diizinkan. Hah? Apa masih ada hukum? Apa masih ada keadilan? Hah? Elaku, ibu rindu sama kau. Jangan kesini. Jangan kesini. Ini acara pesta pribadi. Datang tanpa diundang dan buat kacau pesta. Aku bisa lapor polisi. Jangan coba mengancamku. Aku datang mau bertemu putriku. Suruh Ella kemari. Dia juga pasti sudah rindu dengan ibunya. Ella, ayo kemari. Apa dia kangen atau tidak? Apa dalam hati kalian tidak sadar diri? Apa perlu aku ingatkan kalian? 18 tahun lalu, gimana cara kalian sayangi dia? Atau jangan-jangan tiap kali mabuk, kalian lampiaskan amarah padanya? Kau ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan atau tidak, tentu saja akan diselidiki. Dalam hati kalian, pasti lebih tahu dibanding aku. Aku ingatkan kalian lagi. Apa yang terjadi di rumah sakit 18 tahun lalu sedang aku selidiki. Aku harap kalian berdua hati-hati. Jangan sampai tinggalkan bukti kejahatan apapun. Kalau tidak... Kau selidiki apa? Waktu itu cuma salah ambil anak kok. Iya, cuma salah ambil. Salah ambil atau tidak, kebenaran akan terungkap. Usir mereka. Kalau mereka masih berani dekati siapapun di keluarga Zen, patahkan kaki mereka, lalu bawa ke kantor polisi. Baik, silakan kalian berdua. Ella! Tidak apa-apa. Cuma masalah kecil, Mau sudah buat tidak nyaman. Mereka cuma sebagian orang yang mau cari untung dari keluarga Zen. Kami dari keluarga Zen pasti akan bereskan sampai tuntas. Semuanya. Hari ini, hari ulang tahun kepala keluarga kami. Sekaligus hari baik bagi adik kandungku untuk kembali ke rumah. Saya tidak mau ada siapapun atau masalah apapun yang ganggu suasana bahagia ini. Jelas tentu saja yang dibilang Nona Besar Hana itu benar. Dan juga adik kandungku Amel sebagai pewaris asli yang diakui kepala keluarga Zen, dan juga adik kandung yang sudah aku akui sendiri, sekaligus anggota keluarga yang sudah sah diakui. Kalau sampai ada yang berani tindas dia di wilayah keluarga Zen, berarti cari perkara sama keluarga Zen dan juga sama saya. Siapa yang berani cari perkara sama keluarga Zen? Bukannya itu cari mati? Iya, kecuali kalau orang itu memang sudah bosan hidup. Apa maksudnya bilang gitu sambil melotot ke aku? Apa dia lagi ancam aku? Hah? Kau diam saja. Kakek sudah mengakui Amel. Itu faktanya. Terus Janet, kita harus gimana? Mau bagaimana lagi? Jalani dulu saja apa yang ada. Lihat tidak? Ini sifat manusia. Makin kau takut, mereka akan makin melunjak. Tenang saja, Kak. Mulai sekarang, aku tidak akan tunjukkan rasa takut di depan siapapun. Kevin, cari tahu kemana Yulia dan Juna pergi setelah keluar dari pesta ini. Baik. Beberapa tikus dalam kegelapan pasti akan mulai panik kalang kabut. Nona Besar, sesuai perintah Anda, kami temukan setelah pergi dari pesta, Juna sama Yulia sempat adu mulut sebentar di pinggir jalan. Lalu Yulia kirim pesan singkat pakai ponsel. Setelah diperiksa nomor penerimanya, ternyata dari ponsel rahasia punya Nona Janet. Apa isi pesannya?
Isi pesannya mereka sudah mulai selidiki. Apa yang harus dilakukan? Dari awal sudah dibilang jangan ambil sebanyak itu. Sepertinya umpan kita bentar lagi dimakan. Awasi ketat semua rekening punya Yulia dan Juna, termasuk juga punya sanak saudara mereka. Kalau ada aliran dana mencurigakan masuk, langsung bekukan rekeningnya dan lapor polisi. Dengan tuduhan dugaan penipuan dan penggelapan aset orang lain secara ilegal. Baik, Nona Besar. Selain itu, ponsel rahasia Janet itu, semua pesan masuk dan keluarnya harus sinkron ke tempatku secara real time. Hari ini, aku akan bawa kau ke suatu tempat. Apa kita akan bertemu seseorang lagi? Kakak akan bantu kau kasih mereka pelajaran. Hah? Sampai sebelum acara pesta ultah kakek, di sekolah masih ada tidak yang cari masalah sama kau? Tidak. Cuma tetap saja tidak ada yang mau ajak aku ngobrol. Terus gimana sama pengikutnya Janet? Mereka kadang suka sengaja tabrak aku di koridor. Terus juga suka buang PR ku ke lantai. Tapi tidak apa-apa kok, aku bisa ambil sendiri. Mulai hari ini, mereka tidak akan gitu lagi. Bukti perundungan di kampus sudah sangat jelas. Nona Hana, bukannya ini cuma masalah kecil di antara anak-anak saja. Masalah ini apa tidak terlalu dibesar-besarkan? Kami bisa kasih teguran dan pembinaan. Terlalu dibesar-besarkan. Jadi Bu Linda anggap kalau adikku ditindas di sakurium ini cuma urusan kecil. Tidak, maksud saya bukan begitu. Menurut aturan sekolah pasal 17 ayat 3, pelaku utama akan dikenakan sanksi masa percobaan. Pelanggarannya masuk rekam jejak. Nona Besar minta kepada mereka untuk minta maaf secara terbuka kepada Nona Amel di pertemuan pagi. Bu Linda, apa tuntutan saya ini masuk akal? Masuk akal. Kalau gitu urus sesuai aturan. Permintaan maaf dan sanksi hukuman itu semua harus ada. Kalau pihak kampus tidak bisa bereskan ini, saya tidak keberatan buat ajak dinas pendidikan dan pihak media datang untuk bantu urus bersama. Baik, saya paham. Kakak, beberapa pengikut Janet itu baru saja minta maaf ke aku lewat siaran radio sekolah. Terus, kau dengar jelas ucapan maaf dari mereka? Iya. Satu kelas semua tatap aku. Tapi rasanya sudah tidak semenakutkan itu lagi. Ini baru permulaan. Kau harus terbiasa buat memandang rendah mereka. Nona Besar, Juna sama Yulia baru saja mencoba transfer 500 juta ke rekening luar negeri. Sudah kami cegat dan bekukan. Pihak bank juga sudah lapor polisi atas dugaan pencucian uang. Sekarang mereka pasti sudah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Bagus, kerja bagus. Ada lagi. Janet sempat kirim pesan ke Yulia. Pesan apa? Panik. Benar, mereka memang harusnya panik. Kakak, aku tidak bermaksud ikut makan di meja ini. Ayah ibu yang merasa sudah lama sekali tidak makan bareng sama aku. Jadi aku baru... Jangan jelaskan banyak hal sama dia. Sejak kau pindah ke gedung samping, ibu mau makan bareng sama kau saja susah sekali. Apa salahnya cuma makan bareng? Apa hak ibu makan bareng sama putrinya sudah tidak ada lagi? Hana, ayah dengan ibumu ini cuma mau temani Janet makan. Tidak ada maksud lain kok. Tapi seingat aku, sejak Amel pulang ke rumah ini, kalian semua kayaknya tidak pernah makan bareng sama dia. Apa kau coba atur-atur kami? Hah? Amel itu sudah pergi dari rumah 18 tahun. Dia sama sekali tidak dekat dengan kami. Kalaupun kami mau makan bareng sama dia, tetap saja tidak akan bisa. Iya. Hana, Amel kelihatannya takut dengan kami. Coba aku tanya, sepasang orang tua yang menaruh hati jiwanya cuma fokus ke putri gadungnya, anak kandung mana yang tidak merasa takut? Ini semua salahku. Kalau bukan karena ada aku, ayah ibu tidak akan bagi rasa sayang yang harusnya buat adik Amel. Bagaimana ini salahmu? Hah? Waktu lahir pun kau cuma selebar kertas polos. Ini kan salahnya ayah ibu. Gimana bisa kesalahannya padamu? Hah? Apa iya? Hari ini aku baru saja dapat telepon dari kantor polisi terkait orang tua angkat Amel, yaitu Yulia dan Juna, yang diduga terlibat kasus pencucian uang luar negeri. Coba kalian tebak, siapa yang kasih mereka uang untuk dikirim ke luar negeri? Kakak, apa kakak lagi curiga sama aku? Tapi kakak, sekarang kan aku bukan lagi pewaris keluarga Zen. Dari mana aku punya uang buat mereka? Lagian aku juga tidak kenal mereka, buat apa aku berbuat gitu?
Buat apa? Uang, status, dan kehormatan keluarga Zen, yang manapun itu, sangat layak buat kau berbuat gitu. Ibu, ayah, aku tidak gitu, beneran tidak gitu. Janet anak baik, jangan nangis ya. Ibu percaya sama kau. Tatapan Hana penuh keyakinan begitu. Apa mungkin dia sudah tahu sesuatu? Tidak bisa, aku tidak boleh tinggal diam dan pasrah terus begini. Wah, anjingnya lucu sekali. Suka? Anjing ini, anjing penjaga keluarga Zen. Sudah di sini bertahun-tahun. Sifatnya sangat jinak. Kalau kau suka, boleh bawa dia jalan-jalan di taman. Oke. Hana, gara-gara kau yang paksa aku begini. Kiki, kau ambil bola ini ya. Amel, hati-hati. Kakak, tidak apa-apa kan? Kakak tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paman Niko, anjing penjaga rumah tiba-tiba ngamuk. Cari orang buat kendalikan. Periksa CCTV rumah. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Kakak, ini perbuatan dia ya. Di rumah ini cuma dia yang mau bunuh aku. Dia tidak punya kemampuan untuk bunuh orang. Dia cuma mau buat kau luka parah atau cacat, biar kau benar-benar kehilangan hak bersaing dengannya. Takut. Begitulah dunia keluarga kaya. Glamor di permukaan, tapi di balik itu semua, isinya taktik kotor dan licik. Hari ini karena ada aku kau bisa lolos. Tapi nanti kalau aku tidak ada gimana? Aku tidak tahu harus gimana. Kalau gitu kau secepatnya harus jadi kuat. Kuat sampai tidak ada yang berani sentuh kau. Juga tidak ada yang bisa sentuh kau. Kakak, ajari aku. Nona besar, CCTV-nya ketemu. Ternyata benar. Hana, Amel, kalian tidak apa-apa kan? Katanya anjingnya ngamuk. Kalau dilihat dari tampangnya, kita tahu mereka baik-baik saja. Seekor anjing yang ngamuk, memangnya bisa apa? Bukan anjingnya yang jadi ngamuk, tapi ada orang yang mau bunuh Amel. Apa sudah dipastikan? Makan bisa sembarangan, tapi ngomong jangan sembarangan. Mungkin saja ini cuma kecelakaan. Kecelakaan? Ini apa yang terjadi? Janet dia, kok bisa-bisanya berbuat sekeji itu? Ini palsu, ini pasti palsu. Bukti sudah sangat jelas, tidak ada alasan buat tidak percaya. Janet itu dijebak. Pasti ada orang yang mau sakiti Janet. Ada yang mau sakiti dia atau tidak? Begitu diinterogasi, pasti akan ketahuan. Paman Niko, bawa Janet ke ruang bawah tanah. Baik. Hana, kau mau apa sama Janet? Bukannya kau bilang ada yang mau sakiti dia? Tanpa interogasi, gimana bisa tahu yang mau sakiti dia? Kakak, buat apa kau suruh orang bawa aku ke sini? Apa aku ada salah lagi? Janet, apa ini sengaja kau yang perbuat? Atau ada orang yang suruh kau? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak tahu ya? Aku punya banyak cara, biar kau bicara jujur. Paman Niko, bawa lagi ke sini anjing yang ngamuk tadi. Baik, Nona besar. Hana, aku kasih tahu ya, kalau sampai aku ada apa-apa, ayah ibu tidak akan tinggal diam. Kelihatannya kau masih belum paham juga. Dalam keluarga Zen ini, sebenarnya siapa yang berkuasa penuh? Kau siram apa ke aku?
Cuma bubuk yang sangat disukai anjing kok. Kalau masih tidak bicara jujur, aku tidak bisa jamin apa dia akan cabik-cabik tubuhmu sampai hancur. Aku tidak mau dicabik-cabik. Jangan. Paman Niko, lepas anjingnya. Baik, Nona Besar. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Aku ini Janet. Kau sudah jaga rumah keluarga Zen sebegini lama, pasti kenal sama aku kan? Jangan gigit aku. Asalkan kau tidak gigit aku. Nanti kalau keluar aku belikan daging ya. Janet, aku hitung sampai 3. Sampai hitungan ketiga kalau masih tidak bicara jujur, kau akan berubah jadi mayat yang hancur berlumuran darah. 3, 2, 1. Aku bicara. Kalau mau bicara apa saja pasti aku bilang. Bagus. Kalau gitu akui dengan jujur. Apa itu idemu sendiri mau sakiti Amel? Atau ada orang yang suruh kau? Tidak ada yang suruh aku. Itu semua ideku sendiri. Aku benci sama Amel. Atas dasar apa sekalinya dia muncul langsung bisa rebut posisiku sebagai pewaris keluarga Zen? Aku tidak rela. Jadi aku mau usir dia. Jadi di belakangmu tidak ada yang suruh kau. Tidak ada yang suruh aku. Itu semua ideku sendiri. Kalau gitu ceritanya, kau juga tidak pernah diam-diam ada urusan dana keluar masuk sama Yulia dan Juna. Apa? Yulia sama Juna apa? Urusan dana keluar masuk apa? Aku tidak tahu. Kalau gitu kayaknya anjing ini masih belum tunjukkan kegunaannya. Paman Niko, bawa beberapa anjing liar lagi ke sini. Cari yang sudah kelaparan beberapa hari dan belum makan. Terutama yang haus darah dan sangat gila daging. Siap, Nona Besar. Berhenti. Hana, aku tahu kau benci aku. Tapi kalau aku mati hari ini, Ibu Ayah pasti tidak akan tinggal diam begitu saja. Janet, mereka memang tidak pegang kendali. Tapi kau harusnya tahu, dengan status dan posisi mereka di keluarga Zen, gimana bisa lawan aku? Aku sarankan lebih baik kau bicara jujur. Kalau tidak, begitu kesabaranku habis, kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara jujur. Apa benar asal aku sudah bicara kau akan lepaskan aku? Baik. Aku akan bilang semuanya. Kalau gitu kau harus jujur dan jelaskan semuanya sampai detail. Aku memang cari orang tua kandungku Yulia dan Juna. Aku ingin mereka cari masalah sama Amel. Tapi mereka ancam aku kalau tidak ada uang tidak dibantu. Jadi aku kirim sejumlah uang. Di acara pesta ulta kakek, apa kau yang suruh mereka bikin kacau? Iya. Awalnya aku cuma mau mereka cari sedikit masalah sama Amel. Siapa yang tahu mereka akan ditangkap karena pencucian uang. Aku takut mereka akan seret namaku. Jadi aku harus bertindak dulu sebelum telat. Janet, oh Janet, kau ini bodohnya kelewatan. Kakak, aku kan sudah bilang semuanya. Bisa tidak kau lepaskan aku? Gimana? Sudah direkam? Sudah. Paman Niko, Iya, Nona Besar. berikan semua bukti ini pada Kevin. Lalu kasih semuanya ke polisi. Bilang sama polisi, kasus pertukaran bayi dari keluarga Zen 18 tahun lalu bisa mulai diselidiki dari pihak Yulia dan Juna. Baik. Habis sudah aku. Hana, bagaimana kabar Janet? Mana Janet? Dia pasti dijebak seseorang kan? Kau pasti sudah selidiki semuanya kan? Iya, sudah diselidiki. Tapi dia tidak dijebak siapapun. Aku tidak percaya, ini bohong. Ini pasti cuma kesalahan. Aku kebetulan punya salinan rekamannya. Kalau tidak percaya, kau bisa dengerin sendiri. Aku menghubungi orang tua kandungku Yulia dan Juna. Aku mau mereka cari masalah untuk Amel. Mereka mengancamku tidak melakukannya tanpa uang. Itu kenapa aku kirim uang pada mereka. Baik. Awalnya aku cuma mau mereka cari masalah untuk Amel. Siapa yang tahu? Mereka akan ditangkap polisi karena pencucian uang. Aku takut mereka akan melibatkanku. Jadi aku harus nyerang duluan. Apa kau mendengarnya? Itu palsu. Itu pasti disabotase. Ibu, itu fakta di depan matamu. Sampai kapan kau mau terus mengelak? Hana, anak ini sangat bodoh. Di mana Janet? Di mana kau menyembunyikan Janet? Di mana kau menyembunyikan Janet? Bukti Janet menyakiti Amel sangat kuat. Sudah kuserahkan ke kantor polisi.
Kau membawa Janet ke kantor polisi. Dasar kau tidak punya hati. Janet tidak pernah menderita sejak kecil di dalam kantor polisi. Gimana dia akan bertahan hidup? Cukup! Perbuatan salah Janet sudah jadi kenyataan. Kau mau apa lagi? Aku mau dia kembalikan Janet. Janet, dia kubesarkan sejak kecil. Ini pasti sebuah kesalahan. Aku mau ke kantor polisi untuk bersaksi Janet tidak bersalah. Aku mau ke kantor polisi. Janet, aku mau buktikan kalau Janet tidak bersalah. Hana, ibumu, dia selalu prioritaskan Janet. Janet tiba-tiba terkena masalah. Wajar kalau dia tidak bisa menerimanya. Ayah, kalau kau bilang semua ini agar aku bisa berempati padanya. Kalau gitu kau salah. Oh, aku minta maaf. Amel, aku minta maaf padamu atas nama Janet. Sebelumnya, kaulah yang menderita. Ibumu dan aku, kami akan lakukan apapun untuk menebusnya. Ayah, aku bisa mengerti perasaanmu dan ibu terhadap Janet. Kalian berdua tidak perlu menebus kesalahan. Bisa kembali ke keluarga Zen. Dan punya saudari yang mengajariku cara bertumbuh. Aku sudah merasa puas. Baik, ibumu dan aku memang tidak bisa menggantikan bimbingan Hana untukmu. Tapi... Nona besar, kabar baik. Nona besar, polisi melakukan interogasi dari bukti kami tentang Yulia dan Juna. Mereka tidak bisa mengelak dan mengakui semuanya. Lanjutkan. Berdasarkan informasi yang dikasih Yulia 18 tahun yang lalu, orang yang menyuruh menukar anak itu kepala perawat Yuni. Tapi ada orang lain di balik Yulia. Ini belum diketahui. Sekarang alamat Yuni sudah diketahui dari pengakuan Yulia. Menunggu perintahmu. Cari seseorang untuk bawa Yuni ke sini. Kau istirahatlah dulu. Kakak, izinkan aku di sini. Aku mau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang seperti apa yang mencuri hidupku selama ini? Baiklah. Tapi kau cuma menonton. Jangan dengarkan dan jangan bicara. Kau tetap menemukanku. Kenapa? Beberapa kebenaran setelah digali belum tentu merupakan hal baik. Mempertahankan keadaan seperti semula baik untuk semua orang. Sejauh yang ku tahu, kau orang yang menghargai hidupmu. Apa kau tahu? Aku punya 1000 cara untukmu mengatakan yang sebenarnya. Ibumu dan aku teman sekelas di universitas. Kami sahabat baik. Dia merebut pria yang kucintai dan bahkan punya anak sama dia. Aku merasa iri. Aku cemburu sampai membencinya. Kenapa dia bisa dapat kehidupan yang bahagia? Aku cuma mau buat dia merasakan rasa kekalahan. Itulah kenapa aku biarkan Yulia tukar anak itu. Apa ini semua fakta? Benar. Itulah faktanya. Dokter yang membantu Janet memalsukan laporan pemeriksaan fisik sudah mati dalam kecelakaan mobil. Mobil itu meledak, tidak menyisakan satupun mayat yang utuh. Aku tidak tahu kau bicara apa. Kau tidak bisa melukai orang lain hingga tewas. Jadi orang yang menghasut Yulia untuk mengambil anak itu bukan kau. Di belakangmu ada orang lain. Di belakangmu ada orang lain. Orang yang menyuruh Yulia itu adalah aku. Aku menyukai ayahmu dan aku ingin buat ibumu menderita. Jadi aku biarkan dia pergi menukar anak itu. Kevin, karena dia menolak mengatakan yang sebenarnya. Gunakan metode yang ekstrim untuk buka paksa mulutnya. Kau tahu, yang aku mau cuma hasilnya. Baik. Nona besar, kumohon ampuni aku. Membebaskanmu tidak apa-apa. Semua tergantung padamu. Seberapa banyak kebenaran yang kau sampaikan. Nona besar, itu sebenarnya cuma karena rasa iriku. Beneran tidak ada orang lain di belakangku. Yuni, apa kau masih mau menyembunyikannya? Dokter yang bantu Janet bikin laporan palsu itu sudah mati. Kalau kau masih mau jadi orang yang keras kepala, orang berikutnya yang mati itu kau. Baiklah, aku akan bicara. Dalang di balik semua ini adalah Hansel. Adik laki-laki kakek yang mati di usia muda, paman buyutku, Hansel. Itu benar. Itu dia. Tapi sejauh yang ku tahu, dia sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Tapi orang yang kasih perintah beneran dia. Dia membenci kakekmu. Dia benci keluarga utama karena mengambil miliknya. Dia bahkan mengatur agar orang lain yang lakukan untuk bersembunyi. Dia berkata, dia mau seluruh keluarga utama menderita. Sekalipun mereka dapat segalanya, mereka harus selalu hidup dalam penderitaan dan kekacauan. Bagus. Sepertinya mereka yang mau keluarga Zen tidak punya kedamaian. Jumlahnya memang cukup banyak. Semua yang perlu dikatakan sudah kukatakan, Nona besar.
Selebihnya aku benar-benar tidak tahu. Kevin, tangkap Yuni dan awasi dengan ketat. Tanpa izinku, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Baik. Kakak, kenapa begitu banyak orang yang mau menyakiti kita? Jangan khawatir, mereka cuma badut. Kakak akan menarik mereka satu persatu, habis-habisan. Hari ini di Zen Group, aku ada beberapa urusan dan tidak bisa mengantarmu. Tenang saja, Kak. Aku bisa berangkat sendiri. Baiklah, sampai jumpa. Berhenti di situ. Kau mau apa? Hana itu adalah kakakmu, kan? Terakhir kali kau yang membuatnya cari Bu Linda untuk buat kami minta maaf padamu di stasiun radio, kan? Kalian sudah membuliku. Apa salahnya kakakku menyuruh minta maaf? Tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Tapi Hana bisa melindungimu sekali. Bisakah dia melindungimu untuk kedua kalinya? Lepaskan aku! Amel, jangan pikir karena kau bisa minta bantuan kakakmu, kami tidak akan berani lakukan apapun. Terakhir kali, kau buat kami minta maaf di stasiun radio dan bikin kami kehilangan muka. Kali ini, aku juga mau membuatmu kehilangan muka. Cukup! Bahkan tanpa kakak, aku bukan orang lemah yang bisa kalian bully. Wendy! 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 Bangun! Wendy! Nona besar, ini buruk. Nona Amel bertengkar dan melukai seseorang. Amel melukai seseorang? Siapkan mobilnya, pergi ke sekolah. Baik. Apa yang terjadi? Merekalah yang menghalangiku, bahkan mau menyiramkan air ke kepalaku. Aku melawan dan mendorong Wendy. Kenapa kau tidak menelponku? Aku tidak punya waktu, Kak. Apa menurutmu aku terlalu jahat? Aku tidak sengaja. Wendy lah yang... Itu sudah bagus. Saat orang lain menindasmu, kau harus membalasnya. Seberapa besar pun masalahnya, kakakmu akan menanggungnya untukmu. Kakak, kau tidak menyalahkanku. Bu Wina, gimana kau datang? Kalau ada apa-apa pada putriku, tidak akan kubiarkan kalian. Di mana bocah nakal itu? Serahkan dia padaku. Apanya pewaris asli atau palsu? Menyerang dengan sangat brutal. Kita harus lapor ke polisi dan membuatnya masuk penjara. Kau tenang dulu, tenang. Hana, kau datang tepat waktu. Adikmu mendorong putriku hingga jatuh. Kalau Wendy patah tulang akibat jatuh, keluarga Zenmu harus bertanggung jawab. Nyonya Wina, sebelum masalah tersebut diselidiki secara menyeluruh, jagalah mulutmu untukku. Kata-kata anak nakal kecil, aku tidak mau dengar untuk kedua kalinya. Hah, apa? Mengandalkan kekuatan keluarga Zen untuk menindasku. Banyak sekali teman sekelas yang melihatnya. Justru dialah yang mendorong. Melihat apa? Siapa yang melihatnya? Berdirilah tepat di depanku sekarang dan ceritakan padaku secara rinci. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau ada yang berbohong sekali saja, tanggung sendirilah konsekuensinya. Hana, kau... Lihat apa tidak? Adikmu mendorong putriku sampai menyebabkan gegar otak. Ini adalah buktinya. Kalau keluarga Zenmu tidak kasih penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Laporan itu cuma bisa membuktikan kalau Wendy mengalami gegar otak. Tapi hal itu tidak bisa membuktikan siapa yang mendorongnya. Juga tidak bisa buktikan gimana dia didorong. Tidak ada pengawasan di dalam kelas. Cuma mengandalkan beberapa mulut saja. Tidak bisa memutuskan apapun. Nyonya Wina, kau juga bisa milih lapor polisi. Kebetulan saja, saat ini ada beberapa masalah kecil di grup Nyonya Wina mengenai pajak yang mau saya bicarakan baik-baik di kantor polisi. Aku yakin saat mereka menyelidiki masalah kampus ini, bisa juga kasih saran. Kau mengancamku. Ini sebuah pengingat. Bercandaan anak-anak lalu ada kecelakaan itu sangat normal. Gimana dengan ini? Biaya pengobatan Wendy, biaya nutrisi, dan kompensasi mental keluarga Zen kami akan ganti 3 kali lipat. Masalah ini berakhir di sini. Nyonya Wina, gimana menurutmu? Hana, kau sangat kejam. Nona besar Zen, aku benar-benar minta maaf. Kalau bukan karena kau, keamanan Sakurium sudah sangat membahayakan adikku. Aku sangat tidak puas. Kami akan segera memperbaikinya. Semoga pihak sekolah sesuai dengan yang harusnya. Ayo pulang.
Kakak, apa aku membuatmu kesulitan? Biaya pengobatan sangat besar. Masalah, orang-orang seperti mereka bukan masalah. Bayar 3 kali lipat untuk menutup mulut mereka. Sudah cukup. Kau tidak melakukan kesalahan. Saat dibully kau harus melawan balik. Nanti lain kali, cari tempat yang punya kamera. Atau pastikan tidak ada saksi. Baik kakak. Amel, ingat ini. Selama kau tidak menyerang orang lain, di kota ini, kau bisa berjalan santai. Tidak ada yang berani denganmu. Tapi kalau ada yang menyakitimu, pukuli mereka sampai mati. Kalau tidak bisa, telepon aku saja. Oh, Hana, kau sudah kembali. Lihatlah ini, ada orang yang mengirimnya. Dari mana asalnya? Sudah ada di depan sejak pagi. Pelayan yang menemukannya. Ada catatannya juga. Cepat lihatlah. Masa lalu tidak terlihat. Kenapa harus menyelidiki? Kalau tidak, lain kali yang dikirim bukan cuma pisau. Hana, apa yang sedang terjadi? Bukan apa-apa. Cuma penjahat yang sembunyi di kegelapan, yang mau menjaga keluarga Zen untuk hidup damai. Memainkan beberapa trik-trik kecil dan licik. Karena mereka mau bermain, aku akan menemani mereka dengan baik. Dan bermain sampai akhir. Hana, sejak peristiwa penukaran anak di keluarga Zen, kita belum pernah hidup tenang. Apa ada sesuatu yang bisa ayah bantu? Ayah, tugasmu saat ini untuk mengawasi ibu. Kalau tebakanku tidak salah, dia masih berada di kantor polisi saat ini, berusaha sekuat tenaga membebaskan Janet. Hana, ayah masih punya sesuatu untuk dikatakan. Meski Janet lakukan kesalahan, dia cuma sangat mau menjadi putri ibumu dan aku. Itu sebabnya dia lakukan itu. Aku harap kau bisa melakukannya demi aku dan ibumu. Pergi ke kantor polisi. Ayah, kau dan ibu sebenarnya sedang mimpi. Kau... Ayo. Kevin, selidiki mengenai kematian paman buyutku Hansel. Baik, Nona Besar. Aku menduga paman buyut belum mati. Benar. Yuni bilang Hansel. Selain dia menyembunyikan orang lain, menunggu menyelakai keluarga Zen. Catatan hari ini adalah bukti terbaik. Kakak, kenapa paman buyut belum meninggal? Intuisiku mengatakan dia tidak cuma belum mati, tapi sembunyi dalam kegelapan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Tapi itu tidak penting. Tidak peduli dia sembunyi, dia cuma akan seperti tikus di parit dan akan seperti cangkir teh di tanganku ini. Hana, katakan, kau butuh apa dari kakek? Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa lolos dari kakek. Setiap kali kau datang untuk membantu kakek bersantai, kau selalu punya urusan denganku. Kakek sudah melihatnya dengan jelas sejak lama. Kakek, aku mau bertanya padamu. Apa kau ingat sebelum kematian paman buyut, apa dia punya seseorang yang sangat dipercaya di sekitarnya? Dia gampang curiga dan tidak sepenuhnya mempercayai siapapun. Kalau boleh kukatakan, dia memang pernah dikelilingi wanita sebelumnya. Sangat cantik. Dia tampak seperti seorang perawat. Seorang perawat? Lalu apa perawat ini? Dia bernama Yuni. Aku tidak ingat dengan jelas, tapi ada fotonya. Paman Hugo bawa foto itu kemari. Baik. Nona Besar, lihatlah. Kakek, wanita yang di sebelah paman buyut ini Yuni. 18 tahun yang lalu ketika ibu melahirkan, dia kepala perawat yang bertanggung jawab atas persalinan ibu. Hana, meskipun sebenarnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalau kau membutuhkan kakek, kakek bisa membantumu. Tidak perlu kakek. Beberapa tikus di parit tidak bisa melakukan apapun. Istirahatlah dengan baik, aku bisa mengatasinya. Yuni, apa kau di sini untuk menonton leluconku? Aku cuma berpikir kau masih menyimpan banyak rahasia dan tidak mengatakan kebenaran padaku. Nona Besar, semua yang ku tahu sudah kuceritakan kepadamu. Apalagi yang mau kau dengar dariku? Nona Besar,
Semua yang ku tahu sudah kuceritakan kepadamu. Apalagi yang mau kau dengar dariku? Ceritakan secara detail tentang hubunganmu dengan Hansel. Atau apa Hansel benar-benar sudah meninggal atau belum? Atau berbicara tentang di mana dia berada saat ini. Foto ini seharusnya sudah dibakar sejak lama. Kau mendapatkannya dari mana? Tidak perlu peduli dari mana aku mendapatkannya. Kau cuma perlu menjawab pertanyaanku sekarang. Aku sudah mengatakannya. Semua yang ku tahu sudah kuceritakan padamu. Hansel lah yang menemukanku, kasih aku sejumlah besar uang dan mengizinkanku pergi menukar anak itu. Aku juga dibutakan oleh keserakahan. Jadi aku menemukan Yulia dan biarkan dia menukar pewaris keluarga Zen. Salah. Semua yang kau katakan salah. Ini semua yang aku ketahui. Kalau kau tidak percaya, silakan diselidiki. Yuni, waktuku sangat berharga. Aku tidak mau bertele-tele. Aku dengar kau punya seorang putri remaja. Apa yang mau kau lakukan pada putriku? Kalau ada sesuatu, hadapi aku. Jangan sakiti putriku. Sepertinya kau benar-benar peduli pada putrimu. Ibu, aku sangat takut. Setiap hari pulang sekolah ada orang yang mengikutiku. Ibu, kau di mana? Hana, aku memperingatkanmu. Kalau kau berani menyakiti putriku, aku akan melawanmu dengan nyawaku. Yuni, hidupmu sama sekali tidak bernilai. Tapi putrimu masih punya banyak kenangan menyenangkan. Kalau kau tidak berpikir untuk dirimu sendiri, pikirkan baik-baik untuk putrimu juga. Bicara atau tidak. Kenapa? Kenapa kau memaksaku? Aku bertanya terakhir kalinya. Bicara atau tidak bicara? Aku akan bicara. Hansel dan aku pernah berpacaran. Dia membenci kakekmu karena telah merampas haknya untuk jadi kepala keluarga Zen. Itu sebabnya diizinkan aku tukar garis keturunan keluarga Zen. Aku takut sesuatu terjadi. Jadi aku menemukan sepupuku Yulia. Kebetulan saja anaknya dan anak ibumu lahir pada hari yang sama. Hansel lebih dari 20 tahun lebih tua darimu. Dan kau mempertaruhkan nyawamu untuknya. Aku juga tidak mau, aku cuma tidak punya pilihan. Aku juga. Aku sudah ditipu olehnya. Dia punya 10.000 cara untuk membunuhku. Meskipun usianya sudah lanjut, setidaknya dia kasih aku uang. Hal itu membuatku agak bahagia. Jadi, Hansel belum mati, benar kan? Dia tahu tidak bisa kalahkan kakekmu. Jadi dia mencariku untuk membantunya memalsukan kematiannya. Selama bertahun-tahun lamanya, dia telah menunggu. Garis keturunan keluarga Zen kacau. Lalu dia mengamati untuk bergerak dan jadi kepala keluarga Zen. Di mana Hansel berada sekarang? Aku tidak tahu. Dia orang yang berhati-hati. Aku putuskan kontak dengannya 18 tahun yang lalu. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Bagus. Sebaiknya kau pastikan apa yang kau katakan benar. Aku bersumpah. Semua yang kukatakan itu kebenarannya. Kalau tidak, aku dan putriku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apa kau percaya sekarang? Aku harap semua yang kau ceritakan padaku hari ini, kau bisa menyimpan semuanya sendiri. Juga, putrimu sedang dibully di sekolah. Sebagai seorang ibu, kau bahkan tidak menyadarinya. Aku kirim orang untuk mengikutinya, bukan untuk menyakitinya. Cuma untuk melihat apa kita bisa melindunginya. Tidak heran dia merasa tidak senang sejak pindah sekolah. Jadi begitu keadaannya. Terima kasih Nona Besar. Terima kasih Nona Besar. Terima kasih Nona Besar. Terima kasih Nona Besar. Kenapa kau belum tidur? Kakak, aku tidak bisa tidur. Kenapa kau tidak bisa tidur? Aku sedang memikirkan masalah kemarin. Kenapa mereka semua menargetkanku dan keluarga Zen? Takut. Kakak, aku tidak takut mereka. Aku cuma merasa sangat jijik. Aku merasa ditetap serangga yang sembunyi di kegelapan. Kau tidak tahu kapan mereka akan keluar dan menggigitmu. Lalu seret serangga-serangga ini keluar dan injak mereka. Amel, rasa takut dan jijik tidak berguna.
Kekuatan itu kebenaran yang pahit. Kau harus segera menjadi kuat. Lalu hal-hal itu tidak akan berani mendekati tubuhmu. Aku akan menjadi kuat secepat mungkin. Lalu sekarang juga ada sebuah peluang. Besok Nyonya Lina dari ibu kota Berion akan menyelenggarakan jamuan makan amal. Meskipun skalanya tidak besar, mereka yang pergi semua wanita tingkat atas dan para ahli waris wanita. Kau ikut denganku. Kakak, menurutmu bisakah aku melakukannya? Kenapa kau tidak bisa? Ingat perasaanmu saat pesta ulang tahun kakek. Nama belakangmu Zen. Kau adik perempuan Hana Zen. Mereka cuma bisa menyanjungmu dan tidak akan berani mencari masalah. Baik, kakak. Cepatlah tidur. Oh, Hana, akhirnya kau datang. Ini pasti Nona Amel kan? Terlihat sangat cantik. Bersama Nyonya besar saat dia masih muda. Benar-benar dibuat dari cetakan yang sama. Nyonya Lina terlalu sopan. Amel, ini adalah Nyonya Lina. Halo Nyonya Lina. Halo Nona Amel. Dia benar-benar semakin cantik. Seluruh aura ini. Lagi pula dia adalah pewaris sah keluarga Zen. Tidak seperti sebagian orang. Seekor burung kecil tidak akan bisa menjadi elang. Lagi pula dia adalah pewaris sah keluarga Zen. Tidak seperti sebagian orang. Seekor burung kecil tidak akan bisa menjadi elang. Kalau kau bertanya padaku, Janet sama sekali tidak layak untuk menjadi pewaris keluarga Zen. Nona Amel berbeda, bersikap murah hati dan pantas. Bersikap murah hati dan pantas. Adapun keluarga kami, sepertinya otakku ini telah pulih. Dengan cukup baik, Nyonya Wina bahkan masih bisa ikut campur urusan orang. Berbicara soal mendorong orang, aku ingat sebuah peristiwa. Aku mau berdonasi untuk Sakurium, untuk memasang pengawasan di setiap sudut Sakurium. Kalau itu terjadi lagi, masalah mendorong orang ini, kita akan tahu siapa pelakunya. Apa aku benar, Nyonya Wina? Hana, apa maksudmu, Nyonya Wina? Apa aku tidak berbicara cukup jelas? Hana, ku katakan padamu. Apa kau cuma mengandalkan uang kecil untuk bersikap sombong? Kau pikir aku akan takut padamu? Bagus, tidak takut. Nyonya Wina tidak takut. Grup Tuan Lukman sedang diselidiki kan? Nyonya Lina, jamuan makan kami bukanlah tempat di mana pengacau bisa datang. Apa yang dikatakan Nona Hana benar. Aku akan menghubungi keamanan, mengantar dia keluar dari sini. Terima kasih. Bukannya itu cuma mengandalkan uang. Apa hebatnya? Berhenti! Minta maaf kepada kakakku. Maaf untuk apa? Nona Amel, apa yang kau katakan? Yang lain tidak dengar dengan jelas, tapi aku mendengar dengan sangat jelas. Saat kau berbalik, kau menghina kakakku. Sekarang, minta maaflah kepada kakakku. Nona Amel, kau salah dengar. Minta maaf. Maaf, Nona besar. Kakak, sepertinya aku sudah mengerti sekarang. Kakak, sepertinya aku sudah mengerti sekarang. Mengerti apa? Paham cara buat orang lain diam. Bukan dengan menyenangkan mereka, juga bukan mentolerir mereka, tapi dengan membuat mereka takut. Sangat bagus. Akhirnya kau mengerti. Oh, Amel, Hana, kalian baru kembali dari Hotel Seraya? Ayah, apa yang barusan kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa. Bukan begitu, hari jadi pernikahan ibumu dan aku akan segera tiba. Aku tanyakan hadiah apa yang dia mau. Benarkah begitu? Aduh, kapan ayah pernah bohong padamu? Aku akan cari hadiahnya sekarang. Amel, Hana, kalian baru saja kembali. Istirahatlah, kalian pasti lelah kan? Aku akan cari hadiah sekarang. Ayah, dia aneh sekali. Kau juga melihatnya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Tidak cuma terlihat menyembunyikan sesuatu, dia memang menyembunyikan sesuatu dari kita. Benar. Kau mau nonton drama? Mau? Tunggu sebentar. Akan ada drama yang bagus. Ayah, ibu, maafkan putrimu ini. Di masa depan aku tidak bisa merawatmu.
Janet, saat kau pergi ke luar negeri, kau harus baik-baik saja. Ingatlah untuk sering telepon ibu, oke? Janet, kali ini kau harus memulai lembaran baru, jadi orang baru. Kali ini ibumu gunakan koneksi, mengeluarkanmu dari kantor polisi. Kalau ada kesempatan lain, ibumu dan aku pun tidak bisa membantumu. Ayah, ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan jadi orang yang baru. Ibu, mau pergi? Apa sudah melalui izinku? Hana, kukatakan padamu, aku minta bantuan orang lain untuk mengeluarkan Janet dari kantor polisi. Jangan berpikir untuk mengirimnya masuk lagi. Hana, Janet cuma lakukan kesalahan kecil. Dia juga menyadari kesalahannya. Keluarga Zen sedang tidak tenang. Ibumu dan aku cuma mau mengirimnya keluar supaya aman. Apa ini untuk menghindari badai atau terbang jauh? Atau mau menunggu polisi datang, selidiki pertukaran garis keturunan keluarga Zen? Tidak ada lagi yang bisa dihadapi. Hana, gimana kau bisa mikir kami begitu rendahnya? Ibu, apa seharusnya aku tidak berpikir seperti ini? Aku sudah mengungkap pelaku di balik penukaran garis keturunan keluarga Zen. Pelaku sebenarnya akan terungkap. Saat ini, kau mengirim saksi penting untuk pergi. Ibu, apa kau benar-benar bingung atau pura-pura bingung? Kakak, aku benar-benar tidak mengenal pelakunya. Aku tahu kau membenciku dan berharap aku mati. Tapi, aku cuma mau pergi dan berhenti mengganggu hidupmu. Sudah diam. Sebelum kebenaran terungkap sepenuhnya, tidak seorang pun bisa membiarkan Janet pergi. Hana, karena aku ayahmu, aku cuma ingin Janet lolos kali ini saja. Ayah, demi hubungan kita, aku ingatkan kau, jaga ibu dengan baik. Dan berhenti ikut campur. Kalau tidak, aku tidak akan biarkan semua dewan memilih. Apa kau pantas dengan jabatan itu? Wakil ketua yang tidak aktif itu. Hana, gimana pun juga dia itu ayahmu. Kamu memperlakukan ayahmu seperti ini. Ibu, kalau kau tidak bicara aku pasti lupa. Kalau kau menimbulkan lebih banyak masalah bagiku, aku harus mengingatkanmu. Apa kau masih memiliki hak untuk bebas di keluarga Zen? Hana, kau mau menentangku? Mengingat hal tersebut melepaskan saksi penting secara pribadi. Kupikir sangat penting melakukan ini. Durhaka, Hana, kau memang benar-benar durhaka. Paman Niko, Nona besar. kirim Janet kembali ke kantor polisi. Setelah ini siapapun yang menggunakan koneksi tidak diizinkan untuk mengeluarkan dia. Baik. Hana, aku belum pernah memohon padamu. Aku mohon padamu sekarang, jangan kirim Janet ke kantor polisi. Bahkan kalau kau suruh dia di gedung samping, atau kau menghukumnya, jangan kirim dia ke kantor polisi lagi. Hana, ayah mohon padamu, berikan Janet jalan keluar. Ayah, ibu, kalian cepat bangun. Kalian tidak perlu begini untuk memohon padanya. Paling tidak aku cuma harus ke kantor polisi. Kalian semua bangun. Ayo bangun. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu untuk biarkan mereka bangun. Aku kembali ke kantor polisi. Amel, orang yang disakiti Janet itu kau. Kuserahkan semua padamu. Gimana menyelesaikannya, itu terserah kau. Kakak, aku belum pernah begini sebelumnya. Lalu sekarang, terserah kau saja. Apapun pilihan yang kau buat, kakak mendukungmu. Baik. Janet, awalnya aku tidak mau memaafkanmu. Lagi pula setiap penjudi, ketika kehilangan seluruh harta benda mereka, akan bilang tidak ada kesempatan berikutnya. Tapi aku bersedia demi menjaga nama baik ayah dan ibu. Aku kasih kau satu kesempatan lagi. Benarkah, Amel, kau bersedia demi menjaga nama baik ayah dan ibu untuk memaafkan Janet? Terima kasih Amel sudah memaafkanku. Janet terselamatkan. Janet terselamatkan. Tapi jangan terlalu senang dulu. Cuma kali ini saja. Kalau Janet berbuat salah lagi, aku tidak akan memaafkannya. Paman Niko, kau dengar yang Amel bilang kan? Bawa Janet ke bangunan samping sampai semua kebenaran terungkap. Baik. Kakak, apa menurutmu aku terlalu baik hati? Selama ini kau hidup dan diurus oleh orang seperti Juna dan Yulia. Mempertahankan sikap polosmu ini pasti sangat sulit. Kalau itu kakak, apa yang akan dilakukan?
Aku akan bawa Janet ke tempat yang memang seharusnya. Tidak akan membiarkannya tinggal di keluarga Zen karena berbelas kasih pada musuh sama saja kejam pada diri sendiri. Jadi, aku memang terlalu baik. Begitu ya, Kak? Amel, kau berbeda denganku. Kau masih bisa tetap polos. Sedangkan aku, pewaris keluarga yang ditunjuk langsung oleh kakek. Aku harus bersikap kejam. Kau cuma perlu mempertahankan sisi polosmu ini. Jangan sampai ternodai. Itu saja sudah cukup baik. Kakak, aku sepertinya masih belum mengerti maksudmu. Nanti kalau kau sudah bertemu dengan orang yang ingin kau lindungi, pasti akan mengerti. Nona besar. Soal Hansel itu, investigasinya gimana? Informasi tentang Hansel, kami masih belum menemukan tempat persembunyiannya. Tapi proyek kerjasama terbaru perusahaan dengan Matika sepertinya ada kaitan dengannya. Proyek pelabuhan nomor 3 di Matika. Keluarga Zen berinvestasi hampir 10 triliun. Kau bilang ada hubungannya sama Hansel. Jelaskan lebih rinci. Walaupun kami belum temukan lokasi persembunyiannya, tapi kemungkinan besar sekarang dia berada di Matika. Lalu beberapa orang keluarga Zen yang bertanggung jawab atas proyek itu sepertinya berhubungan melalui akun luar negeri di platform Matika. Paman buyutku ini memang sangat licik. Ternyata dia sudah menyusup jauh ke dalam keluarga Zen. Penyelidikan perlu dilanjutkan? Iya, lanjutkan terus. Terutama para tikus di dalam keluarga Zen. Kalau mereka semua terbongkar, kita akan semakin dekat dengan Hansel. Baik. Lalu satu lagi, awasi keluarga Zen dengan ketat. Terutama Amel. Pastikan dia dilindungi dengan baik. Baik. Kakak, hari ini pulang sekolah lebih awal. Hari ini akhir pekan, kakak lupa ya? Akhir-akhir ini terlalu sibuk, sampai lupa semuanya. Aku juga merasa kakak akhir-akhir ini sangat sibuk. Kakak, apa ada sesuatu yang terjadi? Di grup Zen, ada orang dalam dari Hansel. Aku sedang membereskannya. Tidak lama lagi, paman buyut kita itu pasti akan muncul. Kakak, ada yang bisa aku bantu? Akhir-akhir ini tidak aman. Kau sebaiknya tetap di rumah saja. Jangan ke Sakurium, takut ada yang mencelakaimu. Aku mengerti, Kak. Kau ini... Kakak, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Aku tidak tahu harus apa supaya bisa membantumu. Jadi tadi pagi-pagi aku ke dapur dan masak untukmu. Aku ingin kau coba. Kau yang masak ini. Aku tahu mungkin tampilannya tidak terlalu bagus. Kalau kakak tidak mau makan, aku bisa masak lagi sampai terlihat menarik dan rasanya enak. Tampilannya memang tidak terlalu bagus, tapi aromanya cukup enak. Niatmu ini mana mungkin aku sia-siakan. Benarkah? Kakak, kalau begitu aku akan masak setiap hari. Baiklah, aku berangkat kerja dulu. Kau tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Baik, kakak. Jangan kemana-mana. Baiklah, hari ini rapatnya selesai. Bubar. Amel yang masak. Kenapa asin sekali? Amel, kakak maafkan aku baru saja sadar. Garam yang aku siapkan di kotak bekal terlalu banyak. Kalau terlalu asin, tidak usah dimakan. Tidak asin sama sekali. Benarkah kakak? Iya benar, karena niat baikmu ini pasti akan aku habiskan. Kakak, apa aku pernah bilang padamu kalau kakak itu kakak terbaik di dunia? Belum pernah, tapi aku senang mendengarnya. Kalau begitu aku akan diam di rumah dan menunggumu pulang kerja. Baiklah, hati-hati ya. Kakak, tolong aku. Amel. Ada masalah sama Amel. Hana, kenapa kamu mengumpulkan kami semua di ruang tamu? Membuat suasana jadi tegang. Orang yang tidak tahu pasti mengira ada kejadian besar. Kakak, beberapa hari ini aku terus berada di bangunan samping. Tidak pernah melangkah keluar sama sekali. Anak yang baik. Pasti kau kesulitan. Amel, dia diculik. Semuanya di sini dicurigai. Sampai Amel ditemukan, kalian semua harus diperiksa. Apa? Amel diculik? Dia diculik? Lalu apa hubungannya dengan kami? Hana, kau curiga kalau orang yang menculiknya ada di antara kita?
Kemungkinan itu tidak bisa dikesampingkan. Hana, bukannya kau pewaris keluarga yang ditunjuk Tuan Besar? Aku dan ayahmu untuk apa menculik Amel? Dia anak kandung kami. Lagi pula Janet, dia bahkan tidak pernah keluar selangkah pun. Paman Niko juga lebih tidak mungkin. Aku cuma percaya pada fakta. Sebelum semua kebenarannya terbukti, kalian semua tidak boleh meninggalkan tempat ini selangkah pun. Kau benar-benar sudah gila sampai mencurigai orang tua kandung sendiri. Janet, ayo kita pergi. Tanpa perintah Nona Besar, sekarang siapapun tidak boleh pergi dari sini. Baiklah. Hana, kau memang mau membuat keluarga Zen jadi kacau ya? Baiklah. Aku ingin lihat apa yang bisa kau selidiki. Hana, apa kau tidak salah? Tidak mungkin salah. Saat makan siang tadi, aku masih menelpon Amel. Lalu dari sana terdengar suara Amel minta tolong. Aku sudah cek CCTV rumah. Amel sama sekali tidak keluar dari rumah ini. Jadi, dia pasti diculik di dalam rumah ini. Rumah keluarga kita, keamanannya sangat ketat. Jadi pasti dilakukan oleh orang dekat. Tidak ada kemungkinan lain. Sebenarnya, siapa yang menculik Amel? Sampai sebegitu sengaja mengincar keluarga Zen. Di rekaman CCTV terlihat saat Amel diculik terjadi tepat di titik buta kamera. Jadi orang ini pasti sangat memahami kondisi rumah keluarga Zen. Walaupun aku belum tahu siapa pengkhianat di dalam rumah ini, tapi aku yakin sebentar lagi semuanya akan terungkap. Kevin, lakukan apapun itu caranya. Cari dan tangkap pengkhianat keluarga Zen itu. Baik, Nona Besar. Kalau sudah ketemu, akan kubuat dia sampai hancur berkeping-keping. Amel, sebenarnya kau ada di mana? Ini ruang bawah tanah keluarga Zen. Jadi aku masih di dalam rumah. Tidak ada waktu pikirkan itu. Aku harus kabur dulu. Siapa kau? Lihat baik-baik wajahku. Masa kau tidak bisa menebak aku siapa? Kau sangat mirip dengan kakek. Jadi kau itu paman buyut yang sering disebut kakak. Kau Hansel. Benar, aku adalah Hansel. Jadi itu kau yang membuatku menderita selama 18 tahun. Dibesarkan seperti anjing oleh Juna dan Yulia. Gadis kecil, mulutmu tajam sekali. Aku dengar Hana sangat menyayangimu. Bagus juga, nanti aku bisa menukarmu dengannya dan mendapatkan semua yang seharusnya aku miliki. Biar kupikirkan. Hari ini saat aku di dapur menyiapkan makanan baru untuk kakak, tiba-tiba seseorang memukulku dari belakang sampai pingsan. Walaupun aku tidak tahu siapa orang itu, tapi tubuhnya punya aroma yang sangat familiar. Aroma itu di seluruh keluarga Zen cuma dimiliki oleh Janet. Sejujurnya, kau ini jauh lebih pintar dibanding Janet yang bodoh. Coba ku tebak lagi. Kau sudah menyuap Janet sejak lama, lalu sengaja menyuruhnya memukulku sampai pingsan dan menyeretku ke ruang bawah tanah. Tujuannya agar bisa mengancam kakak dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Lanjutkan. Kenapa tidak dari dulu atau nanti saja, tapi justru memilih sekarang untuk menyuruh Janet menculikku? Berarti kau sudah berada di ambang kehancuran, kan? Sudah kurencanakan 18 tahun, tetapi tetap kalah selangkah. Hana menemukan tempat persembunyianku dimatikan lewat mata-mata suruhanku di keluarga Zen. Karena terpaksa, aku jadi pulang lebih cepat. Ada pepatah bilang, tempat paling berbahaya justru tempat paling aman. Hana pasti tidak pernah menyangka kalau aku berada tepat di bawah hidungnya. Sebaiknya kau cepat mengaku salah pada kakak. Kalau tidak kau tahu sendiri. Akibatnya membuat kakakku marah. Gadis kecil, kau orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Tenang saja, selama kau patuh dan menurut, dan aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari Hana, kupastikan kau tetap selamat. Kalau aku tidak mau patuh gimana? Apa kau masih bisa bertemu dengannya dalam keadaan hidup? Aku juga tidak tahu. Nona Besar,
Seharian ini aku sudah menyelidiki seluruh anggota keluarga Zen. Untuk sementara orang tuamu tidak dicurigai. Paman Niko juga bisa dipastikan bukan pelakunya. Sekarang, yang tersisa cuma para pelayan keluarga Zen dan Janet. Kau sudah cek CCTV bangunan samping? Sudah. Janet memang seperti yang dia katakan. Tidak pernah keluar dari sana. Apa? Tapi Janet belakangan ini terlihat sangat patuh. Seperti sengaja ingin diabaikan. Menarik sekali. Selain itu, tikus-tikus di dalam keluarga Zen sudah kami bersihkan. Sesuai perintahmu. Berdasarkan pengakuan mereka, kami temukan tempat persembunyian Hansel di Matika. Tapi orang kita terlambat datang, jadi dia berhasil kabur. Kabur? Benar. Berdasarkan petunjuk baru, dia sudah kembali ke dalam negeri. Saat kita sudah suruh orang untuk menyelidiki, tapi belum ada kabar pasti. Hansel kembali ke negara ini, lalu Amel menghilang. Sepertinya dia sudah nekat karena terpojok. Aku juga berpikir begitu. Kemungkinan ada mata-mata di keluarga Zen. Dan soal siapa orangnya, aku rasa tebakanmu sama denganku. Kita tidak punya banyak waktu. Kalau tidak ketemu, pakai cara yang paling ekstrim. Di balik rasa sakit, pasti ada kebenaran. Baik, Nona Besar. Kakak, apa salahku? Kenapa kau menyuruh orang memukulku? Memang dulu aku pernah berniat mencelakai Amel, tapi sekarang aku sudah bertaubat. Hana, dasar tidak tahu balas budi. Amel yang menghilang. Lalu kau melampiaskan amarahmu pada Janet. Kenapa yang diculik bukan kau saja? Berisik. Jangan pukul Janet lagi. Dia sudah tahu salah. Kevin, kalau mau memukul bawa ke tempat yang lebih jauh. Jangan biarkan suara mereka menggangguku. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak kasih obat ganjing itu dan tidak mencelakai Amel. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan pukul aku lagi. Dia masih belum mau berkata jujur ya? Semalam dipukul sepanjang malam, tetap saja tidak mau mengaku. Tidak mengakui sudah menculik Nona Amel. Juga tidak bisa mengatakan di mana keberadaan Nona Amel. Nona Besar, apa masih mau dilanjutkan? Lanjutkan. Pukul sampai dia berkata jujur. Jangan. Baik. Ibu. Kau mau apa, Ibu? Aku justru ingin bertanya, kau mau apa? Cuma karena Amel menghilang, kau langsung mencurigai Janet, ingin menyalahkan semua tuduhan pada Janet. Hana, kali ini kau yang salah. Tanpa bukti yang jelas, kau melakukan Janet begini. Itu sangat keterlaluan. Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak menculik Amel. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku mohon. Janet, maafkan ibu. Ibu yang gagal melindungimu. Janet, kau sudah menderita. Ini salah kami. Tidak, semua ini salahku. Aku yang salah. Kalau aku tidak berniat menyakiti Amel, kakak juga tidak akan mencurigaiku. Semuanya salahku. Semuanya salahku. Jangan. Janet, ibu tahu kau anak yang baik. Sekarang kau sudah berubah. Bukan kau yang menculik Amel, ya? Benar, Janet. Ayah dan ibu tahu kau sudah berubah. Hilangnya Amel tidak ada hubungannya denganmu. Hana, kemarin aku tidak menghentikanmu. Tapi hari ini kalau kau berani menyakiti Janet di depanku lagi, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan menuntut keadilan bagi Janet. Hana, kali ini aku tidak bisa berpihak padamu lagi. Janet takut kesakitan. Apa yang dia bilang itu benar. Jangan keras kepala dan asal menuduh Janet. Bisa tidak? Kenapa? Demi menyelamatkan Janet, kalian ingin melakukan apa? Hari ini aku akan bawa Janet pergi. Kalau kau menghalangiku, hari ini aku dan ayahmu akan melawanmu mati-matian. Ayah, maksudmu itu sama dengan ibu? Benar. Aku berpikir sama dengan ibumu. Aku tidak bisa terus melihatmu melakukan kesalahan. Jadi, kami harus bawa Janet pergi. Bagus sekali. Bawa Janet pergi. Ayo. Ayo. Nona Besar, mereka dibiarkan pergi begitu saja. Kalau kita tidak biarkan mereka pergi, gimana kita bisa membuntuti mereka dan menemukan Amel ada di mana? Jadi maksudmu itu aku harus ikuti mereka? Karena dia tidak mau buka mulut, lebih baik lepaskan saja mereka. Saat dia lengah dengan situasinya, baru kita kasih pukulan telak. Aku yakin saat itulah aku juga akan bertemu dengan Hansel.
Halo? Keponakan cucu. Lama tidak berjumpa. Hansel, paman buyut terbaikku. Akhirnya kau muncul juga. Langsung intinya saja. Adikmu Amel sekarang ada di tanganku. 3 hari lagi. Siapkan uang tunai 30 triliun. Temui aku di pelabuhan. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan adikmu. Amel di mana? Jangan khawatir, adikmu baik-baik saja. Tapi kalau dalam 3 hari, kau tidak bisa menyiapkan 30 triliun, aku tidak bisa jamin kau masih bisa melihatnya dalam keadaan utuh. Nona besar, apa perlu kita lacak alamat IP panggilan Hansel ini? Karena dia berani menelponku, berarti dia pasti sudah siap sepenuhnya. Kau, siapkan 30 triliun. Kau benar-benar akan berikan uang itu? Itu tergantung apa dia masih punya nyawa untuk mengambilnya. Uang 30 triliunnya sudah siap. Baru terkumpul lebih dari setengahnya, Nona besar. Sisa dana tunai masih belum bisa dicairkan cepat. Pihak bank masih perlu memprosesnya. Tapi 3 hari lagi seharusnya sudah bisa. Baiklah, kumpulkan 30 triliun dalam 3 hari. Aku akan pergi menyelamatkan Amel. Sepertinya rencananya berhasil. Hana benar-benar sangat peduli pada Amel. Hansel berjanji setelah dapat 30 triliun, dia akan kasih aku setengahnya. Setelah ini, aku tidak perlu lagi hidup bergantung pada orang lain. Janet, karena melihat uang yang kita siapkan, pasti sudah mulai lengah. Sekarang, dia pasti akan pergi menemui Hansel. Jadi, kau suruh orang ikuti dia. Cari tahu, Amel dan Hansel sebenarnya di mana. Baik. Kau pergi dan buntuti Janet. Lihat dia sebenarnya pergi kemana. Baik. Nona besar, hari ini aku sudah menyuruh orang untuk mengikuti Janet. Dia terus menyuruh sopirnya untuk berputar-putar di jalan. Sepertinya dia juga waspada supaya tidak diikuti orang. Tapi setelah dia berputar-putar malah kembali ke sini. Lalu dia pergi ke ruang bawah tanah rumah ini. Ruang bawah tanah? Benar. Kevin, apa kau pernah dengar pepatah ini? Tempat paling berbahaya itu tempat yang paling aman. Paman buyutku itu memang sangat licik. Dia tahu seluruh kota dipenuhi mata-mataku. Jadi setelah kembali ke negara ini, dia tidak pergi ke tempat lain, tapi kembali ke keluarga Zen. Tapi keamanan rumah ini sangat ketat. Bagaimana dia bisa masuk diam-diam? Janet itu orang dalamnya. Tentu saja dia bisa membantunya masuk ke rumah ini. Ditambah lagi kedua orang tua pembuat masalah itu. Jadi bukan hal aneh kalau dia bisa masuk. Kalau begitu Nona besar, selanjutnya kita harus bagaimana? Tikus licik seperti mereka tentu saja harus ditangkap saat mereka tidak menduganya. Malam ini bersiaplah. Aku akan membuat Hansel datang, tapi tidak bisa pulang. Dasar sialan, mau kabur kau ya? Lepaskan aku. Baru saja Janet datang ke ruang bawah tanah. Kau tidak dengar dia bilang apa? Hana sudah menyiapkan setengah dari 30 triliun. 3 hari lagi, saat aku dapatkan 30 triliun itu, aku bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Mimpi saja. Kakakku tidak akan membiarkanmu mendapatkan itu. Hana sangat peduli padamu. Mana mungkin aku tidak dapat 30 triliun? Kecuali kau melarikan diri. Tapi menurutmu, apa aku akan membiarkanmu kabur? Dasar sialan, berani menggigitku. Aku peringatkan kau. Kalau kau sentuh aku, kakak pasti akan hancurkan kau berkeping-keping. Kakakmu itu sedang mengumpulkan uang. Dia tidak punya waktu peduli padamu. Awalnya aku berniat membiarkanmu bertemu kakakmu dalam keadaan utuh. Tapi karena kau tidak patuh, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Paman buyut, lama tidak bertemu. Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Mana mungkin bisa begini?
Aku sudah lakukan tanpa celah sedikit pun. Bagaimana bisa kalian temukan tempat ini? Itu semua karena berkat Janet. Cukup kasih dia sedikit pengalihan, dia langsung membawa kami ke sini. Dasar tidak berguna. Tidak mampu melakukan apapun, selalu merusak urusan. Lepaskan aku! Orang paling tidak berguna itu kau. Katanya tempat paling berbahaya itu tempat paling aman. Lalu hasilnya tetap saja semua ketahuan. Sudah kuduga. Sudah seharusnya aku tidak percaya pada sampah sepertimu. Benar-benar anjing menggigit anjing. Pertunjukan saling menggigit ini mana bisa tanpa penonton seperti ayah dan ibu. Kevin, telepon orang tuaku dan suruh mereka ke ruang bawah tanah. Aku ingin memperlihatkan pertunjukan bagus pada mereka. Tuan Nyonya, Nona besar meminta kalian ke ruang bawah tanah. Ada pertunjukan menarik yang ingin dia tunjukkan. Mati saja kau. Dasar tua bangka, orang yang pantas mati itu kau. Apa yang kalian lakukan? Paman Hansel, kau belum mati. Apa yang kau lakukan? Janet, kau kenapa jangan menakuti ibu? Paman Hansel, bukannya kau sudah meninggal sejak lama? Kenapa bisa muncul di ruang bawah tanah keluarga Zen? Cuy! Jangan panggil aku paman. Mendengarnya saja sudah membuatku muak. Hana, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, sampai sekarang kau masih belum mengerti. Paman Buyut sebenarnya tidak pernah mati. Dulu, dia yang menyuruh selingkuhannya Yuni untuk menukar garis keturunan keluarga Zen. Yuni tidak berani melakukannya sendiri. Jadi dia bekerja sama dengan sepupunya Yulia. Apa? Jadi semua itu benar? Aku yang terbaik dalam hal kemampuan. Apa yang kurang dariku dibanding Handi? Atas dasar apa? Kenapa saat keluarga Zen membagi warisan, dia mendapatkan segalanya, sedangkan aku tidak dapat apa-apa? Aku tidak terima. Hansel, apa yang membuatmu tidak bisa rela? Semua bakat, wawasan, dan kebesaran hati kakek. Bagian mana darimu yang bisa menandinginya? Pikiranmu sempit dan pandanganmu pendek. Mana mungkin keluarga Zen menyerahkannya padamu? Hana, kau cuma beruntung terlahir baik. Kalau saja kau bukan cucu Handi, semua milik keluarga Zen sekarang sudah menjadi milikku. Menjadi milikku, Hansel. Hayalanmu memang terlalu tinggi. Cukup. Aku tidak peduli yang menukar keturunan keluarga Zen. Semua ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Janet. Kenapa kalian memperlakukan Janet seperti ini? Janet itu tidak bersalah. Ibu, sampai sekarang masih menganggap dia tidak bersalah. Kenapa tidak dengar sendiri apa kata Paman Buyut tentang dia? Janet itu tidak berguna. Jelas-jelas dia bersalah. Sejak dia berusia 3 tahun, diam-diam aku sudah menyuruh Yulia dan Yuni untuk mencarinya. Jadi, sejak umur 3 tahun, dia sudah tahu kalau dirinya bukan berasal dari keluarga Zen. Apa? Janet, apa itu benar? Sudahlah. Kalian berhenti saja berpura-pura menyayangi aku. Kasih sayang kalian membuatku merasa sangat muak. Kenapa? Janet, apa kasih sayang ibu dan ayah padamu masih kurang? Kalau sejak umur 3 tahun kau sudah tahu bukan anak kandungku, kenapa kau tidak bilang pada kami? Buat apa aku bilang? Bilang pada kalian supaya lebih cepat mengusirku dari keluarga Zen, supaya aku kehilangan kehidupan mewah seperti ini. Aku tidak sebodoh itu. Tapi andai kau mengatakannya, kami tidak akan mengusirmu dari keluarga Zen. Kami tidak akan biarkanmu menderita. Sudahlah. Orang-orang kaya seperti kalian semuanya sama saja, mulutnya saja yang manis. Kalau aku benar-benar bilang, kalian pasti tidak akan lagi memperlakukanku seperti anak kandung. Jadi, sejak umurmu 3 tahun, kau tidak pernah percaya kalau ibu dan ayah benar-benar menyayangimu. Selama ini kau cuma berpura-pura di depan kami. Benar. Sejak umur 3 tahun aku sudah berpura-pura. Berpura-pura menyayangi kalian, menjadi anak yang baik. Tapi sebenarnya aku sudah muak dengan kalian. Paham tidak? Janet, kenapa kau perlakukan kami begini? Bahkan kalau Amel kembali, aku dan ibumu tetap selalu menyayangimu. Sayang apanya? Yang kalian sayangi itu cuma sosok palsu yang aku buat. Oke, aku tanya pada kalian. Sekarang kalian sudah melihat sifat asliku kan? Apa kalian masih menyayangiku? Hah? Lihat kan? Semuanya diam. Jadi sudah jelas kalian tidak menyayangiku dan aku juga. Buat apa saling membohongi diri sendiri? Hah? Kenapa? Dosa apa yang sudah aku lakukan? Kenapa semuanya jadi begini? Sudahlah.
Jangan pura-pura akrab sebagai ibu dan anak di depanku. Menjijikan sekali tahu. Cukup. Aku tidak bisa membiarkanmu terus menyakiti ibumu. Lalu kau, di saat seperti ini masih mau berlaga sebagai ayah. Karena semuanya sudah terbongkar, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Kalau begitu, mati saja kalian semua. Haka, awas! Amel! Kakak jangan takut. Aku akhirnya bisa membantumu. Jangan bicara. Dokter, cepat panggil dokter. Cepat hubungi ambulans. Halo, ini ambulans. Putriku terluka. Tolong cepat datang. Kediaman keluarga Zen. Cepat. Kakak jangan menangis. Kalau menangis kau tidak cantik lagi. Aku tidak menangis, tapi kau jangan tidur. Kakak, aku benar-benar mengantuk. Tidak boleh. Kau tidak boleh tidur. Pokoknya jangan tidur. Dokter sebentar lagi datang. Jangan tidur. Dokternya di mana? Dokter, cepatlah. Hansel, kamu kemana? Amel. Nona besar, Tuan dan Nyonya terus bersikeras di luar ingin bertemu denganmu. Katanya kalau kau tidak memaafkan mereka, mereka tidak akan pergi. Katakan pada mereka, aku tidak mau. Dan aku juga tidak akan pernah memaafkan mereka. Baik. Selain itu, Hansel dan Janet sudah diserahkan kepada pihak polisi. Mereka cuma akan menunggu hukuman penjara yang tidak berujung. Dan untuk Nona besar, sebaiknya jangan terlalu bersedih. Dokter bilang, Nona Amel cuma koma sementara. Aku yakin beberapa hari lagi dia akan sadar. Apapun caranya, aku pasti akan membuat Amel sadar. Lalu dengan bantuan buku sihir, dia dan Nyonya Melisande menyiapkan sebuah jamuan di aula kesatria. Tidak ada remah apel dan tidak ada telur berwarna biru. Amel, kakak. Amel, kau sudah sadar? Gimana? Kakak, sepertinya aku bermimpi sangat panjang. Dalam mimpi itu aku hidup sangat bahagia dan sangat senang. Tapi dalam mimpi itu tidak ada kau, jadi aku terbangun. Terima kasih Amel. Terima kasih sudah sadar. Kakak, kebahagiaanku yang sebenarnya itu bertemu kau. Kakak juga sama.